terjadi? Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Aku belum kalah, brengsek. Tuan sudah kalah. Dia sudah habis, Tuan masih sisa. Siapa yang berani sentuh istriku? Aku bunuh kalian semua. Dia sama-sama tahu diri. Tonjok aja, tonjok. Ibu, berhenti, Bu. Ibu, berhenti. Ibu, berhenti. Ibu, apa-apaan malu, Bu? Lihat berdua kamu, tidak tahu malu. Sri Kandi, keluarga ini harus punya keturunan. Jadi Saka harus menikah dengan Tantri. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ada sesuatu yang tidak beres, Sri. Maksud kakak? Negeri ini akan mengalami keributan rakyat yang besar. Iya. Dan itu pasti ulah Pangeran Birawa yang paling licik sedunia. Aku takut Baginda Raja dan Permaisuri akan termakan tipuannya. Pangeran Birawa punya banyak rahasia. Kalau sampai negeri Banjaran ini jatuh ke tangan dia, aku takut akan hancur. Kakang ini hati-hati sedikit kalau bicara. Siapa tahu ada yang menguping pembicaraan kita. Lebih baik kita nggak usah bicara soal ini lagi ya. Iya. Kenapa kamu ngikutin aku terus? Kira-kira dong kalau apa? Main pukul aja. Katakan, kenapa kamu ngikutin aku terus? Ini tuh jalan umum. Mau sapi, mau kerbau, mau monyet, terserah mau lewat sini.
Kamu pikir aku ini bego apa? Kamu kan sudah beberapa hari ini ngikutin aku terus. Kalau iya emang kenapa? Mau nyium? Aku tahu sekarang. Kamu ngikutin aku terus karena kamu mau tahu kan siapa laki-laki yang aku sukai. Iya juga sih. Aku pengen tahu siapa laki-laki yang kena kutuk. Ya udah, ikutin aja aku terus. Gempor deh. Au. Kenapa kau Dewa? Airnya panas sekali. Oh, masa? Coba nih. Gak rasa. Panas ya? Kok bisa mati kepanasan tahu? Biarin aja, yang penting enak. Aduh. Tinting. Aduh. Emangnya kau kemana aja sih? Naik gunung? Kalau aku ceritakan, kau mau ngasih saran? Sopar. Aku ahlinya. Ada seorang wanita. Aku nggak kenal dia, cuma... tapi bener loh, aku nggak kenal dia. Kalau dibandingkan dengan wanita lain, wajahnya ya lumayanlah cantik. Lalu? Iya, cuman tabiatnya jelek. Dia itu bengis. Dan kalau dia marah, kita bisa ditampar sampai bengkak. Cuma kita tidak bisa ngebalas. Menurut kamu bagaimana? Gampang. Bunuh saja. Gila nih orang. Maksud saya, apa ada lelaki yang suka sama dia? Tentu saja ada. Siapa? Kau. Sinting. Siapa yang suka sama wanita macam itu? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa wanita itu? Dari tadi kan aku yang nanya sama kamu. Kok kamu yang paling nanya sih? Aku bukannya tidak mau jawab. Kau sendiri sudah terjerumus dan pura-pura tidak tahu lagi. Sembarangan. Emangnya air-air ini kau dari mana sih? Sampai kakimu bengkak tuh. Gara-gara perempuan itu kan? Kau takut perempuan itu ada laki-laki lain kan? Dan kau juga takut perempuan itu tidak jadi milikmu kan? Allah. Terus terang saja sebelum terlambat. Nanti kau menyesal seumur hidup. Tapi kalau dia menyukai orang lain bagaimana? Ada dua jalan. Pertama, kau ucapkan selamat. Selamat. Dan kedua, kau cari tahu siapa pesaingmu itu dan rebut. Aku rasa aku lebih menyukai jalan yang ketiga. Kita tangkap orang itu, lalu kita paksa dia untuk ngaku. Boleh juga jalan ketigamu itu. Maaf, Ayahanda dan Ibunda. Saya tidak menyambut. Tidak apa, Bidawa. Bagus sekali kamu menggunakan waktumu untuk berlatih silat. Tidak sia-sia aku datangkan guru untuk melatih kamu. Kemajuanmu lumayan. Ilmu hamba tidak seberapa, Ayahanda. Tapi kamu dengan mudah bisa berhasil mengalahkan mereka. Tentu saja, mereka hanya prajurit biasa. Coba saja saya bisa bertanding melawan Senopati Saka. Saya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Saka Wijaya, betul. Kau akan latih tanding dengannya. Ada apa, prajurit? Maaf, Panglima. Ada surat dari Baginda Raja. Apa isinya, Saka? Baginda Raja mengundang saya untuk latih tanding dengan Pangeran Birawa besok pagi. Kalian boleh kembali ke istana. Terima kasih, Panglima. Akhirnya, keberuntungan memang selalu berpihak pada orang yang benar. Saka, cepatlah pergi bersembayang. Kakang, lebih baik Kakang cepat cari cara untuk hindari bencana ini. Bencana? Apa maksudnya? Raja mengundang Saka ke istana, malah jadi bencana? Ibu, lawan saya untuk tanding silat nanti adalah Pangeran Birawa. Menang dan kalah serba salah. Kalau ada sesuatu terjadi di luar dugaan, nyawa saya akan sulit dilindungi. Oh, Dewata Agung, apa maksudnya ini?
Pertandingan ini hanya untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan ilmu silat Pangeran Birawa. Jadi bukan pertarungan hidup atau mati. Kalian berdua harus tahu batas. Jangan sampai saling melukai. Paham kalian? Mengerti, Ayahanda. Hamba paham, Baginda. Birawa, kau ingin bertanding apa? Pedang. Kenapa mesti pakai pedang, Birawa? Pedang itu tidak berperasaan. Mungkin saja... Ibunda, saya sudah banyak belajar ilmu pedang dari Senopati Sakawijaya. Jadi, tidak akan ada masalah. Jangan cemas, istriku. Biarkan mereka berdua bertanding. Prajurit, siapkan pedang buat mereka. Maaf, Baginda. Kalau boleh, hamba bisa menggunakan pedang hamba sendiri. Tentu saja, silakan. Tidak disangka, ilmu pedang Birawa begitu tinggi. Kelemahan Birawa terlalu memaksakan kehendak. Prajurit, tangkap Sakawijaya. Tunggu, Ayahanda. Ilmu Sakawijaya memang tinggi. Kamu jangan membelanya. Sakawijaya, kau ternyata berani melukai Pangeran Birawa di depanku. Maaf, Baginda. Pangeran Birawa tidak dilukai oleh hamba. Masih saja kamu mengelak. Permaisuri, hamba berani menjamin bahwa Pangeran Birawa tidak luka karena suami hamba. Jadi kalian berdua mau membangkang? Maaf, Baginda. Saya akan menjelaskan bahwa Pangeran Birawa tidak dilukai oleh pedang hamba. Maksudmu? Kalau Pangeran Birawa terluka oleh pedang hamba, maka pedang hamba ini ada darahnya, Baginda. Tapi ini tidak. Sedangkan pedang Pangeran Birawa ada darahnya, Baginda. Mungkin Pangeran Birawa ini terlalu menguras tenaga, sehingga dia tidak sengaja melukai dirinya sendiri, Baginda. Ceroboh sekali. Prajurit, tolong bawa Pangeran Birawa untuk dirawat. Hampir saja aku menuduh kalian. Terima kasih atas kebijaksanaan, Baginda. Oh, Dewata yang Agung, kalau Sri bisa membawa pulang Saka dengan selamat, saya berjanji tidak akan memusuhi Sri lagi. Bibi, Kakang Saka sudah kembali. Saka! Ya. Ibu. Saka anakku, kamu baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja, Bu. Ini semua berkah perhitungan Sri Kandi yang tepat. Sri, Ibu sangat berterima kasih dan Ibu bangga padamu. Kakang Saka itu kan suami saya. Sudah wajar kalau saya bantu dia, Bu. Bagaimana kalau kita makan-makan sekarang? Tantri, kamu persiapkan semuanya. Tan, aku bantu ya? Oh, tidak usah. Pegawai kita banyak. Ayo, Saka. Iya, Ibu. Ayo.
Aku tadi habis mengerti, Sri. Apa yang sebenarnya Pangeran Birawa hendak rencanakan? Ya, tapi paling enggak kan kita udah tahu kalau pangeran itu tabiatnya buruk dan paling suka cari gara-gara. Tapi kali ini dia benar-benar serius. Apa yang dia mau tunjukkan sebenarnya? Ya, isi hati orang itu siapa yang tahu. Mungkin ini peringatan buat kita agar kita lebih hati-hati. Tidur yuk. Yuk. Kamu duluan. Luka pangeran tidak parah, tidak perlu cemas. Tidak perlu cemas bagaimana? Sabar pangeran. Ini sakit sekali, tabib. Tapi lukanya tidak dalam, hanya tergores. Tiap malam memang akan terasa nyeri. Makanya dikasih obat supaya tidak nyeri, tabib. Ada kan obatnya? Ada. Cepat ambil! Tenang, pangeran. Tenang. Seorang kesatria untuk membalas dendam, menunggu selama 10 tahun lamanya, belum terlambat. Asal pangeran jangan panik. Dasar bajingan Saka itu. Setan! Soal Saka dan Sri Kandi, saya yakin suatu saat nanti kita bisa membalasnya. Atau kalau perlu, kita sewa para pembunuh bayaran. Jangan ganggu saya, Kromo. Pergi! Baik, pangeran. Baik. Kalau begitu silakan pangeran istirahat saja. Permisi. Nah, minum. Lagi baik banget. Jangan-jangan sekarang ini kamu neraktir soalnya aku sama Kakang Saka udah 3 bulan yang nggak dapet gaji. Enak aja. Betul-betul apa? Enggak. Aku menraktir kalian ini ingin merayakan kemenangan Senopati Saka melawan si siapa itu? Birawa. Pangeran Birawa. Terserah. Pokoknya sekarang kita makan-makan. Mumpung ada curakan ini. Terima kasih ya Dewa. Kalau lagi baik gini, kekuranganmu jadi tinggal 1, Wak. Pan. Istri. Umur kamu sekarang sudah berapa? Sudah berapa, Sri? 3000 tahun ada? Mungkin aku kan nggak bisa ngitung. Tua. Memang sih umurku lebih jauh tuanya dibanding dengan raja kalian yang bolot itu yang ada. Tapi soal jiwa, jauh lebih muda. Dewa, sekarang kamu manusia biasa, harus mengerjakan hal-hal yang biasa. Kalau kamu ada gadis yang kamu suka, bilang saja Sri Kandi. Biar nanti dia yang menjadi macomblangmu. Bagaimana? Mau. Ayo bilang suka sama siapa? Ada. Nggak ada, apa belum ada? Emang ada bedanya? Bohong dia. Bohong. Udah, kasih tahu, nanti dibantuin. Nggak ada. Daripada ngomongin aku, mengurusi aku, lebih baik kalian ngurusin tantri. Emang ada apa sama tantri? Ayo, ada apa? Kalian lupa ya? Kalau sekarang ini si tantri itu sudah tidak suka lagi sama Senopati Saka, ya kan? Makanya kali-kali saja dia pacaran di luaran. Kan saya cuma takut aja kalau nantinya dia ditipu. Ditipu? Dewa, kamu ini ada-ada saja. Dia itu diawasi terus oleh ibuku. Dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Tunggu. Kamu kenapa tiba-tiba punya perhatian sama tantri? Bukannya perhatian, tapi cuma sekedar ingin tahu saja. Dia kan wanita yang galak, cerewet,
nggak pernah keluar rumah. Mana ada orang yang mau sama seperti dia. Iya juga sih. Yang mulai waktu itu tuh Tantri nggak pernah lagi ngomongin soal pacarnya. Nah, itu mungkin aja pacarnya dia itu jelek seperti si Lutung. Makanya dia nggak mau ketemu sama orang. Malu. Kenapa sih pada ngeliatin? Memangnya ada yang aneh? Kamu sebelumnya nggak pernah serius gini. Lama-lama kamu jadi seperti... Apaan? Seperti apa? Seperti itu, ibu-ibu yang tinggal di rumahku sama Kakang Saka. Wow, Jipandan. Wah, dia emang nenek gerodok. Jangan macam-macam. Emang nenek gerodok, emang ditakdir kamu bawel. Ini gara-gara kamu. Dia kalau ngomong bisa sampai kuping gitu. Tempat ini kotor sekali sih. Seperti kandang ayam. Apa betahnya tinggal di sini? Tantri. Kamu sedang ngapain? Ini, saya tadi di rumah masak kue banyak sekali. Jadi saya bawakan kue ini untuk kamu dan Dewa. Saya cobain ya. Iya. Sopar, sisakan dong buat Dewa. Tentu. Terus kamu jangan bilang ya kalau makanan ini saya yang bawa, ya? Kenapa? Soalnya Dewa itu orangnya rakus. Kalau ketagihan, waduh, saya bisa gawat. Gampang. Nanti saya yang bilang bahwa saya yang beli. Boleh juga. Ngomong-ngomong, rumah kamu ini kotor sekali. Saya bantu beresin ya. Kamu makan aja, ya? Ya. Kamu baik sekali, Tantri. Tantri, nanti kalau kamu pulang, tolong sampaikan salamku pada Senopati Sri Kandi ya. Iya, nanti saya sampaikan. Dewa, kau baik-baik saja, Dewa? Kalian teruskan aja. Aku cuma mau ambil uang kok. Dewa, Tantri bawain pisang. Enak deh. Cobain deh. Nah, kalau aku makan kekenyangan, aku suka muntah. Muntah? Sabar, aku pergi. Tri, tunggu dulu. Aduh. Hancur deh semuanya. Dewa, Tantri orangnya baik ya. Kamu ada masalah ya dengan dia? Lihat. Kenapa sih ada laki-laki di dunia ini yang tolol, dungu, bego seperti dia? Kamu ngapain sih ngikutin aku terus? Siapa yang ngikutin? Anak aja, so tahu. Aku tahu. Kamu pasti nggak bisa tidur sebelum kamu tahu siapa laki-laki yang aku sukai. Aku? Enak aja. Aku sebenarnya udah tahu. Kamu kan pura-pura aja nganterin makanan buat aku. Padahal sebenarnya mau ketemu kan sama Sopar botak. Sopar? Iya. Sama aku mendingan aku. Rambutnya masih suburan ini. Oh iya, Sopar soalnya baik banget sama aku. Sayang, perhatian. Pokoknya sekarang kamu harus nabung. Kamu kumpulin duit karena kamu harus beli kado buat aku, ya? Jadi, kamu udah membicarakan hal perkawinan? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Dah. Pelayan! Mau makan apa, Tuan? Bawakan aku arak. Arak apa?
Arak apa aja, pokoknya arak yang paling enak yang ada di sini. Aku mau mabok sekarang, cepat, arak. Aduh, enaknya. Dewa. 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 Aduh, panas. Kamu mau menjedul mukaku ya? Kamu sudah bangun ya? Syukur. Aku kira kau tadi mati karena mabok. Kamu memang aku mati kan? Ya, masih mabok rupanya orang ini. Nah, kebetulan aku buatkan teh spesial buat kau. Nggak usah. Kamu nggak usah pura-pura baik sama aku. Ya, belum bisa mikir nih orang. Habis, maboknya kelewatan sih. Jangan-jangan gara-gara wanita itu nih. Jangan sebut-sebut wanita di depanku. Apalagi wanita itu ya. Ya, susah sih. Kalau orang lagi patah hati, ngomong apa aja pun pasti nggak didengar. Setan pun pakpus gres keok. Ya. Aku nggak bicara lagi. Lepaskan. Aku mau pergi sekarang. Lepaskan. Aku emang nggak berguna. Jadi dia malah becus. Jadi orang selalu sial. Ya, makin parah dia. Kamu awasin dia ya. Saya pergi dulu sekarang, ya. Putri, kamu tahu nggak gadis lain? Tidak tahu. Wah, bisa makin miring dia. Saya pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Sup jamur merang ini ibu buatkan khusus untuk kamu. Dan ini sangat baik buat kesehatan jantung kamu. Kamu makan yang banyak ya, Sri ya? Iya, Bu. Saka, ayo kamu makan juga. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Ayo ambil sendiri. Ya, terima kasih, Bu. Oh ya, Ibu tinggal dulu ke dapur. Sudah, makan saja. Kakak ngerasa nggak perubahan ibu ke aku? Tentu saja, Sri. Seperti yang pernah aku bilang dulu. Ibu lama-kelamaan akan mengerti juga kalau kamu itu menantu yang baik, Sri. Emang kakak pernah bilang begitu? Iya kan? Sri, katanya Pangeran Birawa lukanya tidak sembuh-sembuh. Bahkan katanya sudah sampai 3 kali ganti tabib. Enggak kan waktu itu lukanya nggak parah-parah amat. Aku cuma takut, Sri. Dia itu semakin membenciku saja. Ya, bisa. Cuman udahlah, nggak usah dipikirin. Aku punya rencana yang lebih bagus. Gimana kalau kita pulang ke desa sebentar untuk istirahat dari pekerjaan kita? Sekalian kita nunggu Pangeran Sadaka kembali. Nanti kalau ada apa-apa kan ada beliau yang bisa bersikap adil. Baik. Aku akan tulis surat izin kepada Baginda Raja. Kita jalan-jalan. Kamu udah bilang aku nggak mau makan. Kamu kok jadi gini sih, Wak, sekarang? Sri, maaf, aku pikir Sopar. Jadi kamu selalu gitu kalau sama Sopar? Iya? Kasian dong Sopar. Tidak, Senopati. Dia memang akhir-akhir ini suka begitu. Hatinya lagi. Maaf. Dewa, Sopar, kalian ini kenapa sih? Dulu kamu sendiri yang minta Sopar tinggal bareng kamu.
Sekarang dia udah mau, kamu malah gini. Senopati, bukan salah Dewa. Dewa lagi patah hati. Patah hati? Maaf. Senopati, hati-hati. Dia lagi patah hati. Hah? Jangan dengerin dia. Ngaco. Iya, enggak. Tapi, Wak, kalau kamu memang ada masalah, kamu kan dewa. Masa sih dewa bisa patah hati? Udahlah. Ada apa mencariku? Ada urusan? Enggak, aku dengar kamu minta cuti karena sakit. Sakit apa sih? Itu bukan soal besar kok. Baguslah. Aku takut kalau kamu nggak bisa ikut pergi sama aku. Pergi? Pergi kemana? Ke desa. Ke desa? Asik. Tapi si... Siapa? Wak, biasanya kan mertua kamu ikut. Tanti ikut nggak? Ya tentu saja. Kalau gitu aku nggak ikut. Loh, kenapa? Karena Sopar takut tidur sendirian. Ya udah, dia ikut aja sekalian. Dia juga ikut. Aduh. Aku udah mintakan izin buat dia kok biar bisa ikut sama-sama kita. Tapi kalau kamu emang nggak mau, nggak apa-apa sih, Wak. Aku cari orang lain aja deh. Aku ikut. Pasti ikut. Yakin ikut. Ibu kalau tidak kuat, saya bisa gendong Ibu. Tidak usah, Saka. Lagi pula Ibu senang sekali bisa berjalan-jalan bersama kalian. Menyenangkan. Bu, saya mau ambil air dulu ya. Bentar ya, Kakang. Iya. Par, yuk. Yuk. Ya, kenapa bukan aku aja yang diajak? Soalnya Sopar itu lebih kuat daripada kamu. Par, Senopati. udah duduk aja. Par, aku mau tanya. Sebenarnya kekasih Sahadewa itu siapa sih? Hah? Saya tidak tahu tuh. Tapi beberapa hari yang lalu dia pernah tanya. Apakah ada orang lain yang menyukai wanita galak, pemarah, pendendam? Terus saya bilang, kamu menyukai wanita seperti itu. Terus dia jawab apa? Hah? Jawabannya apa? Pertama-tama sih tidak ada jawaban tuh. Tapi akhirnya dia mengaku. Terus saya bilang, kamu harus berterus terang kepada dia sebelum terlambat, nanti kamu menyesal seumur hidup. Dia setuju. Benar, Pak. Terus? Terus saya bilang, kamu harus menemukan siapa lelaki yang jadi pesaingmu itu. Beberapa hari kemudian, dia berubah lagi tuh. Ya, kayak sekarang ini. Pasti laki-laki yang jadi saingannya tuh hebat sekali. Sampai-sampai Sahadewa menyerah seperti sekarang. Iya ya, Par? Mungkin kali. Saya sudah kehabisan akal untuk menolong dia, Senopati. Nah, kalau kamu emang betul-betul mau nolong Sahadewa, caranya ya kamu kembalikan rasa percaya dirinya. Terus suruh aja dia nantang saingannya itu, ya kan? Kalau menang, kalau kalah, mati deh. Ada orang mengintip rupanya, Senopati. Kamu jangan ngomong macam-macam, aku lempar ke sungai nanti. Sungai? Wow, takut. Kamu memang brengsek. Tuh kan, kamu sih ngeledekin mulu. Marah deh dia. Tapi dia benar-benar parah ya, Par, sekarang. Iya, Senopati. Selamat datang, Nyonya. Tuan, Nyonya muda. Terima kasih. Senang sekali saya Nyonya bisa pulang kembali.
Saya sangat senang Nyonya Muda dan Tuan Muda bisa kembali kemari. Terima kasih, Mang Diman. Oh ya, ini kado-kado untuk siapa? Oh itu para penduduk kampung mendengar Nyonya dengan Tuan Muda akan pulang. Mereka beramai-ramai mengirimkan bingkisan ini. Oh iya, para penduduk desa juga menunggu Nyonya Muda di pendopo desa. Mang Diman, saya kan bukan orang istimewa, jadi biasa saja ya. Nyonya orang hebat, Nyonya tidak sombong. Sudahlah Pak Diman, tidak usah banyak bicara. Sekarang suruh orang untuk membawa kado-kado ini ke belakang. Ayo cepat. Baiknya. Bu. Saya kan lahir dan besar di sini. Sudah biasa bertemu dan kenal orang-orang sekitar sini. Sementara untuk Sri Kandi, dia baru pertama kali ke sini, Bu. Jadi wajar kalau mereka ingin bertemu dengan Sri Kandi. Ibu tidak keberatan kalau mereka itu memuji Sri Kandi. Itu artinya mereka memuji kamu juga. Terima kasih ya, Bu ya. Tantri, ayo istirahat. Yap. Sabar. Sini. Jagain Sadewa. Iya. Baik-baik, Tantri. Dah. Ada juga. Masuk. Kamu kenapa sih ketawa-ketawa sendiri? Nggak apa-apa. Katanya kamu sudah punya pacar. Siapa sih orangnya? Saya tidak akan membicarakan itu sekarang. Tapi nanti saya pasti akan bicarakan sama Bibi. Ngomong-ngomong, sekarang Bibi dekat sekali dengan Sri Kandi. Apa lantaran Kakang Saka bertanding dengan Pangeran Birawa? Itulah janji Bibi. Janji? Iya. Kalau Saka pulang dengan selamat, maka Bibi akan memperlakukan Sri Kandi dengan baik. Jadi dulu tidak? Tidak apa? Ya, tidak memperlakukan Sri Kandi dengan baik. Kamu itu jangan mancing-mancing. Sekarang kamu ajak Saka dan yang lainnya keluar. Bibi ada rencana. Mau ngapain sih? Mau tahu aja. Sudah sana. Saka, mudah-mudahan kamu cepat memberi cucu buat ibu. Capek sekali. Ya, baru jalan-jalan sebentar di pekarangan sudah capek. Capek atau capek, biar digendong tuh. Apa sih, Kakang? Tapi aku lebih suka tinggal di sini. Nanti kalau udah selesai kerja, kita tinggal di sini aja terus sampai tua ya. Soalnya di sini tempatnya tenang, nyaman. Pokoknya aku suka tinggal di sini. Masa? Iya. Sopar. Sini sebentar. Sini. Tolong, kamu ambilkan kertas dan tinta. Kertas dan tinta? Buat apa, Senopati? Ini, aku ingin mencatat semua perkataan Sri Kandi. Biar dia tidak menyesal nantinya. Enggak, jangan kemana-mana. Kakang, emang aku kelihatan seperti orang yang suka berubah-berubah apa kalau ngomong? Kakang lihat aja nanti, aku benar-benar ngomong. Akan aku selalu ingat itu. Ya, Sopar ya? Ih, inget-inget aja terus. Soalnya aku udah mikir, aku mau nemenin Kakang ke ladang terus tiap hari. Terus bawain makanan, bawain minuman. Aku akan cari Sopar. Aku memang sangat menyukai Sopar. Tapi aku nggak mau ganggu dia. Kasian kan Sopar. Siapa yang tergila-gila sama kamu? Aku bukan pacarnya Tantri. Dewa, dia baru pingsan. Berdiri. Sopar. Sumpah. Sopar. Biar disambar geledek. Aku bukan pacarnya Tantri.
laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu membunuh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.